Kata-kata hari ini tentang korupsi di seluruh Indonesia. Saya bekerja di perlengkapan TNI Polri dan Pemda. Jadi saya itu penjahit dan pembuat semua lencana, pangkat, dan lain sebagainya. 50 tahun saya punya pengalaman dari zaman Pak Harto. Jadi Presiden pun, Pak Presiden Soeharto sampai ke Pak Jokowi ini masih kami layani. Kalau ke Pak Prabowo ini sudah didikan-didikan saya yang melayani. Itu. Jadi saya punya pengalaman tentang membaca korupsi di semua departemen. Tidak terkecuali semua lini. Karena pakaian itu kan semua butuh kan pemimpin-pemimpinnya itu. Saya disukain di tingkat pimpinan pekerjaan saya itu. Dari kepala sampai kaki, saya punya kemampuan 5.000 item. Itu. Jadi saya setiap hari dengar, misalnya perubahan komandan, perubahan pimpinan, dan seterusnya, yang tidak jujur siapa, yang akan jujur siapa, dan lain seterusnya itu sudah tahu kita. Tapi saya pendengar aja, itu nggak pernah nyaut-nyaut saya itu. Makanya saya tahu persis pimpinan itu apabila sudah korupsi, anak buahnya ikut semua. Tidak ada yang tidak ikut itu. Tapi sebaliknya kalau pimpinannya itu tidak korupsi, semua akan takut dan akan hati-hati. Jadi saya banyak tahu itu karena yang berbicara itu bukan 1-2 orang, satu departemen itu banyak sekali. Saya bisa tahu dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, dan lain sebagainya. Saya bisa membaca dari itu. Selama 50 tahun, bayangkan itu. Jadi di tempat saya itu semacam intelijen swasta. Gitulah. Saya dekat dengan zaman Pak Harto, dengan Butin, dengan Pak Sutrisno, dengan Bu Trisno itu kan tahu dari awal. Saya sudah tahu. Paling tidak kenal saya itu paling tidak ya dari kapten atau dari masuknya tentara Akmil. Misalnya tentara polisi ya sama. Nah, kalau sudah tahu di tentara atau tahu di kepolisian, semua akan kita tahu. Karena satu rangkaian semuanya. Jadi untuk pemimpin, terutama Bapak Prabowo ini, kalau Pak Prabowo saya punya keyakinan bahwa insya Allah saya doakan tidak korupsi. Karena yang saya tahu, yang saya pahami, Pak Prabowo itu untuk rakyat dan negara. Yang saya tahu ya, karena sudah berumur dan keluarganya sudah terpenuhi semuanya, mudah-mudahan ini benar. Tapi kalau misalnya pemimpin itu belum kaya, itu ingin kaya itu. Terutama orang yang kurang ilmu. Kalau kurang ilmu itu seneng banget harta itu. Itu yang saya pahami, yang saya ketahui, yang saya dengar, dan yang saya lihat. Jadi intinya pemimpin itu dari sekarang harus hentikan korupsi. Pak Prabowo harus bisa memangkas korupsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.